Assalamualaikum kawan. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Oh iya, untuk video kali ini aku mau cerita kenapa sih aku ini jualan boba. Jadi sebenarnya semua itu berawal dari orang tuaku yang emang pekerjaannya itu jualan. Nah, ibu aku itu orangnya suka inovasi, suka cari hal-hal yang baru. Jadi ibu aku bukan cuma jualan di toko kelontong aja. Jadi setiap ada perkembangan hal-hal yang bisa dijual atau bisa dipraktekin, ibu aku selalu ngikutin. Kayak misalkan dulu ibuku buka buat pembayaran listrik. Terus ibuku juga buka Pertalite, Pertamini gitu. Terus juga ibuku ngikutin buka Briling juga. Nah, dari sanalah ide-ide bisnis ibu aku tuh selalu jalan. Misalkan juga ibuku suka ikut jualan online, barang-barang yang bisa dijual itu dijual online gitu. Akhirnya ibu aku ngelihat aku kuliah, pengenlah aku bisa punya usaha sendiri. Ketika itu lagi ngetren namanya boba. Nah, baru kita mulai buka boba. Itu benar-benar aku yang ngedesain logo, terus kayak benar-benar aku yang ngumpulin uang, ngumpulin modal, terus aku yang ngelola keuangan sendiri. Itu terjadi di semester 2. Jadi semester 2 itu kan masih dikit ya matkulnya, terus masih santai juga, soalnya aku 2 semester pertama itu juga belum ikut organisasi, jadi belum sesibuk itu bisa megang boba. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini aku semester 6, usaha boba ini ya masih diminati oleh masyarakat, walaupun sempat ada penurunan pembelian beberapa semester yang lalu. Jadi kayak penjualan boba itu bener-bener dikit, bahkan satu hari itu cuma kejual 2 boba, 3 boba, bahkan 1 tok itu pernah. Sebenarnya sempat sih ngedon, terus kayak masih worth it nggak ya jualan boba. Cuman kalau misalkan lama-lama tetap ditekuni, ya insya Allah tetap bisa jalan bisnisnya. Nah, terus tempat jualan aku juga insya Allah strategis karena di pasar desa. Jadi pasar desa aku itu selalu rame. Kalau misalkan pagi itu buat jualan sayur, terus kebutuhan masak, ada ayam, ya seperti umumnya pasar. Terus mulai jam 11 itu biasanya udah sepi, digantiin sama yang mulai jualan buat sore hari. Kayak misalkan ada bakso kawi, terus ada martabak, ada kebab, ada bubur kacang hijau, ada batagor, sosis bakar, dan lain-lain. Nah, aku juga termasuk yang jualan di pasar itu. Cuman dulu itu aku buka boba itu dari pagi jam 9 sampai malam jam 8, karena dulu masih gak sesibuk itu. Nah, terus jadi selama aku kuliah biasanya yang megang boba itu ibu aku dari pagi, nanti baru aku terusin pas aku udah pulang kuliah. Sesimpel itu hidup aku, cuma buat kuliah, habis itu jaga boba sampai malam. Kalau misalkan bahan-bahannya habis ya tinggal belanja, dan itu sirkulasi uangnya itu sangat-sangat terjaga gitu, semuanya udah aku tulis. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang itu masih membuahkan hasil yang cukup baik. Dan dari hasil boba ini juga aku udah bisa buat bayar kuliah aku sendiri, terus juga bisa buat beli-beli hadiah, buat hal-hal yang lain juga bisa. Terus selain aku jualan di tempat biasanya aku ngetem, ibuku juga suka inisiatif, suka ikut-ikut di event-event gitu. Kadang kalau misalkan ada event ikut daftar. Terus kalau bukan event pun misalkan ada tontonan kayak ada wayang, terus ada reog, terus juga kadang juga jualan di sholawatan. Nah, itu juga salah satu perjuangan sih ya, biar gimana ya, namanya rezeki itu kan nggak harus selalu datang. Memang namanya rezeki itu udah diatur sama Allah,
Tapi ketika kita bisa ngejar rezeki yang lebih banyak, kenapa enggak? Jadi kita suka jualan di event-event. Terus misalkan ada event lomba voli atau ada hal-hal yang rame-rame, yaitu apa ya, jadi opsi yang paling beruntung buat kita bisa join gitu, karena ya pastinya omsetnya lebih banyak daripada kita jualan biasa harian kan, namanya di tempat rame. Nah, pengalaman pertama aku jualan itu di event, pas itu kalau nggak salah ada penggalangan dana, dan itu bener-bener rame. Aku cuma jualan boba aja omsetnya satu hari itu bisa 2-3 juta. Nah, dari itu aku ketagihan, wah ternyata kalau misalkan jualan di event itu menghasilkan lebih banyak daripada kita jualan biasa. Dari situlah ikut-ikut event yang lain, terus kira-kira ada hal-hal yang pasti membutuhkan masa banyak, kita coba ikut jualan gitu. Pernah juga ada pasar malam di desa aku, terus ikut jualan di situ, ya alhamdulillah worth it. Terus sempet ada masa dimana boba itu benar-benar menurun, bahkan sampai mau berhenti buat jualan boba. Terus ibu aku ngasih ide, gimana kalau kita jualan es teh gitu, karena kan pas itu lagi nge-hype es teh jumbo 3000. Akhirnya kita bikin logo baru buat es teh, kita bikin ukuran cup yang beda buat es teh jumbo. Nah, jadi produk yang kita jual bukan cuma boba, ada tambahan dari es teh itu. Nah, itu lumayan mendongkrak juga karena memang cuacanya yang panas berkepanjangan. Terus juga kita berpikiran seperti ini, nggak semua pelanggan itu suka yang berbau susu, suka yang creamy, karena kan yang creamy itu pasti berat. Jadi kita mengupayakan, kita tetap mengikuti tren, kita tambahin produk teh, karena kan ada juga yang pengen yang seger-seger gitu. Jadi tehnya tetap jalan, tetap rame, dan bobanya juga ikut keangkat, karena biasanya pelanggan tanya, ini jualan apa aja, ada teh, ada boba. Nah, jadi mereka bisa beli dua-duanya gitu. Dan alhamdulillah ketika bisnis ini ditekuni, ya merasa aku udah bisa berpenghasilan sendiri. Terus kadang juga ketika orang tua aku butuh uang, bisa juga buat bantu-bantu orang tua. Itu kan suatu kebanggaan, dimana ketika teman-teman kita yang kuliah, ya tinggal kuliah, kita bisa menghasilkan uang di samping kita kuliah tanpa mengurangi fokus kita pada kuliah. Nah, dari situ teruslah kita jualan boba, dan pada akhir-akhir ini juga ternyata boba masih eksis lagi, masih banyak juga yang beli boba. Oh iya, terus konten aku akhir-akhir ini kan persiapan buat malam takbiran, terus Idul Fitri. Nah, aku kan tetap jualan. Karena apa? Ya karena ketika Idul Fitri itu kan orang-orang pada silaturahmi. Banyak nih yang dari luar daerah masuk ke daerah kita. Karena biasanya pas Idul Fitri itu semua orang tutup, otomatis ketika kita buka, orang-orang, wah di sini ada yang buka, di sini ada yang jualan. Jadi kayak harusnya mereka beli A, mereka jadi beli ke B karena adanya B gitu. Jadi kita memanfaatkan keadaan. Ya walaupun yang lain takbiran, kita masih bisa kok tetap ikut takbiran, tapi tetap buka boba dengan bagi tugas gitu. Ada yang ikut takbiran, ada yang jualan boba dulu. Nah, dari situ kita bisa dapat omset tambahan. Terus juga selain boba, tadi kan aku udah cerita bapak ibu aku itu ada toko kelontong gitu. Jadi selama Idul Fitri pun toko bapak aku juga nggak pernah tutup. Karena apa? Karena kita membackup toko-toko lain yang tutup gitu. Jadi ya bisa diandalkan sama orang-orang biasanya. Oh, kalau lebaran tuh
toko Madani masih buka, di sini masih buka, jadi nanti beli di sini aja. Nah itu kan menambah penghasilan selama Idul Fitri. Kita tetap bisa ikut silaturahmi, tapi biasanya aku, ibu aku, kakak adik aku itu silaturahminya malam kalau misalkan bulannya udah tutup. Jadi biasanya kita tutup jam 8, kalau lebaran itu kita habis isya tutup biar bisa silaturahmi ke tetangga-tetangga. Kalau enggak sebelum kita buka boba juga bisa kita nyempetin silaturahmi dulu. Jadi tetap dapat benefit dua-duanya, tetap ikut silaturahmi, tetap buka boba, tetap dapat cuan. Oh iya, untuk teman-teman yang pengen buka usaha, bolehlah dicoba dulu, niat dulu, nggak usah pakai modal yang mahal-mahal. Yang penting kita niat, kalau ditekuni terus insya Allah bakal sustainable, tetap berjalan. Daripada yang udah niat, yang nggak terlalu niat ngeluarin modal banyak tapi nggak ditekuni, sama aja, belum tentu balik modal tapi udah capek ngerjain, udah stop di jalan, jadi kan sia-sia tadi modal yang udah dikeluarkan. Nah kalau misalkan kita tetap ditekuni, dijalani dengan improve dikit, misalkan dari resepnya, atau kita tetap mengikuti perkembangan zaman, ngikutin yang tren apa, insya Allah tetap bisa berjalan. Karena apa, konsumen itu dia belum bisa jadi pelanggan kalau misalkan dia belum beli terus gitu. Ketika dia udah mulai suka beli di tempat kita, ketika dia mau beli kok ternyata tutup, besok tutup terus, nah otomatis kan dia cari ke pengganti penjual yang lain, nggak jadi deh dia jadi pelanggan tetap kita. Tapi kalau misalkan kita tetap buka, walaupun nih misalkan hari ini yang beli cuma 2, ya belum tentu besok itu juga 2, bisa jadi besok itu lebih banyak yang beli karena yang kemarin belum sempat beli terus baru mau beli pas hari itu. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua, jangan takut mulai berbisnis. Bolehlah ikut bisnis dulu juga nggak apa-apa. Terus bisa kita juga mengamati bisnis orang. Udah dulu ya kawan ceritanya, sampai jumpa, bye.